jangka panjang terhadap sektor pariwisata di desa wisata ini? Pengelolaan jangka panjang terhadap sektor pariwisata. Kami fokuskan pengelolaannya terhadap Sungai Kim dulu. Karena kalau kita bicara soal air terjun Reson itu kan sudah dikelola sama Dinas Pariwisata, sama Pemda. Kalau Kim ini sendiri dikelola sama Pok Darwis. Seperti yang kalian sudah ketahui, kalau Pok Darwis itu kan merupakan satu kelompok sadar wisata yang didirikan di Reson ini sendiri. Yang mana Sungai Kim ini salah satu produk hasil binaan dari kami, walaupun baru seperti ini. Untuk kedepannya lagi, memang pengelolaannya tetap bakal dipegang sama Pok Darwis, hanya pengelolaannya saja. Tapi kalau untuk sektor ekonomi, memang tujuan dari Pok Darwis itu sendiri ialah untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, terlebih terdampak dengan pandemi COVID kemarin. Jadi memang pengelolaannya terstruktur sesuai dengan SK Pok Darwis yang ada, bakal dikelola terus sama Pok Darwis. Tidak menutup kemungkinan masyarakat dipekerjakan di sini juga, karena butuh bantuan dari masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, memang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat terdampak yang terkena beberapa lama kemarin soal pandemi. Bang, kalau untuk desa ini bisa dijadikan green tourist tak untuk waktu yang datang? Kami dari Pok Darwis sendiri sebelumnya sudah melakukan MOU dengan Batam Tourism Politeknik. Dari situ kami dapat masukan dan juga saran yang sangat baik dari mereka, terutama dari Bang Raja Fahrul. Mereka ngasih masukan gimana kalau nanti dijadikan, kalau di daerah Kim ini, di dekat destinasi wisata Sungai Kim ini, kita jadikan tempat untuk menanam pohon. Jadi ada alasan untuk wisatawan datang kembali untuk nengok pohon yang ditanamnya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan ke depannya kami bakal melakukan hal tersebut. Karena memang penting bagi kami supaya wisatawan itu tidak bosan dan bakal datang berkali-kali ke tempat wisata yang telah kami buat dan kami kelola. Kalau untuk pengelola jangka panjang pariwisata ini macam mana? Jangka panjang pengelola wisata, kami itu fokusnya tetap Pok Darwis itu sebagai pengelola, tapi bukan berarti secara sepenuhnya. Kalau untuk masalah perekonomiannya, tujuan dari Pok Darwis ini sendiri itu untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Jadi Pok Darwis ini hanya sebagai penyelenggara supaya objek-objek wisata yang ada di Desa Reson. Di sini ada aktivitas apa saja di desa wisata tersebut? Kalau di desa wisata kami ini, Desa Wisata Reson ini, aktivitasnya yang jelas pertama air terjun. Air terjun itu bukan hanya air terjun Reson aja, ada beberapa air terjun. Ada air terjun Pak Mentuk, air terjun Mak Unggal, air terjun Titi Membulan. Ada beberapa lagi yang akan kami kembangkan, tapi fokus yang sudah ada itu air terjun Reson yang sudah dikembangkan sama Dinas Pariwisata. Lalu air terjun Mak Unggal itu tempat air pump kami. Air terjun Titi Membulan masih dalam prospek untuk jangka panjang ke depan. Lalu ada juga yang seperti event yang ada dibuat masyarakat seperti Ratip Saman, terus Mandi Sapar yang diadakan di hari Rabu terakhir pada bulan Sapar. Lalu beberapa kesenian atau kebudayaan yang lain seperti yang diadakan oleh LAM, macam tari persembahan, silat, dan sebagainya. Terbentuknya wisata ini ada perubahan terhadap lingkungan tak, Pak? Perubahan terhadap lingkungan setelah kami membentuk objek wisata terutama di Sungai Kim ini, pasti ada perubahan terhadap lingkungan, karena memang tak dapat dipungkiri, tak dapat dinafikan kalau kami sudah membangun beberapa bangunan, tapi kami tidak menggunakan bangunan yang permanen. Sebab itu kami menggunakan bangunan yang dari kayu. Dapat ditengok di sini dari papan, kayu-kayu yang ada. Kenapa? Karena kalau dibuat secara permanen itu akan jadi tidak natural. Kalau dampak terhadap pembuat yang kami buat tadi, sejauh ini tidak ada dampak ke arah yang negatif. Kalau bicara soal negatif, tidak ada dampak ke arah yang negatif. Tapi kalau untuk income yang datang, masyarakat mulai suka apa semua, alhamdulillah ada sampai ke sana.